Pandemi COVID-19 perlu disikapi oleh setiap individu di tanah air. Penyebaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 masih terus terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyebaran wabah ini. Saya, Romadona Destriana MPN 1721030395, peserta KKNDR mahasiswi UIN Raden Intan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan tentang penyebaran dan cara pencegahan COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejalanya yaitu demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. The Center for Disease Control and Prevention atau CDC percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. Adapun langkah-langkah untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. 2. Menggunakan masker. Penggunaan masker dapat menurunkan resiko penyebaran virus corona karena saat kita berbicara atau bersin, kita tidak sengaja mengeluarkan tetesan cairan dari mulut atau hidung yang dapat menjadi sarana penyebaran virus ini. 3. Menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. 4. Menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 5. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Saat ini, pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk bersiap hidup berdampingan dengan COVID-19 atau dapat disebut dengan new normal. Namun, tetap ada batasan-batasannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk hal ibadah selama pandemi COVID-19,
agama telah menunjukkan peran-peran pentingnya dalam membantu memotong rantai penyebaran virus corona. Orang-orang Muslim mengutip hadis Nabi Muhammad SAW untuk melakukan karantina dan memberlakukan larangan berpergian selama pandemi. Jika Anda mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Dan jika wabah itu terjadi di suatu tempat saat Anda ada di dalamnya, janganlah meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Organisasi Muslim Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk mengganti sholat Jumat yang seharusnya diselenggarakan di masjid dan wajib bagi pria Muslim menjadi anjuran sholat zuhur di rumah. Selama bulan Ramadan, umat Islam juga diminta untuk beribadah di rumah mengganti sholat tarawih berjamaah yang biasanya dilakukan di masjid atau di lapangan. Tetapi pada situasi new normal saat ini, pemerintah sudah memperbolehkan sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatannya di luar rumah, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, contohnya seperti sholat di masjid. Untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, masyarakat dianjurkan untuk membawa peralatan ibadah masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain sebagainya. Kendati kehidupan dengan new normal telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan berarti virus corona telah hilang dan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, kita harus memperkuat daya tahan tubuh dengan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat, seperti rajin berolahraga, beristirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Oh iya, penting untuk diingat, jangan memaksakan diri keluar rumah bila keadaan sedang tidak sehat, apalagi jika kalian sedang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Segera lakukan isolasi mandiri. Dengan begitu, kalian dapat melindungi orang lain dari resiko terpapar virus COVID-19. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.